Assalamualaikum Bu Tanti, Pak Endri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ika. Bagaimana kabarnya Pak Endri dan Bu Tanti kali ini? Alhamdulillah. Sehat Bu? Alhamdulillah ya. Saya pun juga demikian, alhamdulillah sehat. Sehingga kita bisa berkumpul di sini untuk mempraktikkan coaching ya. Nah, sebelum proses coaching kali ini dilaksanakan, perkenalkan saya Ika Rahmania, di sini bertindak sebagai observer, kemudian Bapak Endri Purnomo bertindak sebagai coach dan Ibu Tanti Julita bertindak sebagai coachee. Nah, pada sesi coaching kali ini ada beberapa rubrik penilaian percakapan coaching yang akan dikembangkan. Nah, pertama yang nanti akan saya amati karena saya di sini sebagai observer yaitu alur ceritanya, mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dan yang kedua adalah kompetensi inti coaching. Jadi di sini kompetensi inti sebagai coach nanti yang akan Pak Endri tunjukkan seperti itu. Nah, baik, sebelum kegiatan coaching dilaksanakan, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Pak Endri. Baik, Bu. Berkenan dengan kompetensi seorang coach. Nah, yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Pak Endri kembangkan dari proses coaching kali ini? Baik, Bu Ika. Terkait dengan kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan pada praktek coaching kali ini, yang pertama adalah kompetensi presence atau kehadiran penuh. Kemudian yang kedua adalah kompetensi mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga adalah kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot dalam proses coaching. Gitu, Bu. Oh iya, berarti ada 3 ya kompetensi intinya itu. Betul. Nah, dari tiga kompetensi itu tadi, Pak, yang kompetensi bagian mana yang ingin Pak Endri observasi, yang diminta untuk observasi hari ini, yang perlu diobservasi? Baik, dari ketiga kompetensi coaching tersebut yang ingin saya kembangkan lebih lanjut dan ingin diobservasi adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot, Ibu. Oh, pertanyaan berbobot ya, Pak ya? Baik, ya. Apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan kompetensi yang diinginkan tadi itu? Baik, terkait dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot ini, saya ingin mengembangkan kemampuan saya dalam menggali ide-ide kreatif dari coachee saya, sehingga coachee saya nanti bisa menemukan jawaban atau strategi-strategi untuk mengatasi permasalahan yang sedang dihadapinya. Sehingga dengan demikian potensi yang dimiliki oleh coachee saya menjadi semakin berkembang. Begitu, Bu. Jadi kompetensi untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot ya, Pak ya, yang akan dikembangkan. Betul. Nah, baik, untuk selanjutnya waktu dan tempat saya persilahkan kepada Pak Endri sebagai coach dan Bu Tanti sebagai coachee. Silahkan melakukan coaching. Baik, terima kasih Bu Ika. Terima kasih Bu Ika, sama-sama. Assalamualaikum Bu Tanti. Waalaikumsalam Pak Endri. Bagaimana kabarnya Bu Tanti? Hari ini sangat menyenangkan Pak bertemu dengan anak-anak. Bagaimana dengan Pak Endri sendiri? Alhamdulillah saya baik Bu Tanti. Baik Bu Tanti, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai ya. Tidak lama, sekitaran 15 sampai 20 menit. Sepertinya kemarin Bu Tanti ingin menyampaikan sesuatu kepada saya. Apa sih Bu yang ingin disampaikan kepada saya? Oke Pak, terima kasih sekali kemarin sudah baca WA saya berarti ya. Sampun Bu. Terima kasih, ini kesempatan berharga ini ketemu dengan Pak Endri, dan Pak Endri punya waktu untuk membicarakan apa yang unek-unek yang ingin saya sampaikan. Jadi begini Pak Endri, saya itu agak dilema ya. Menghadapi murid-murid saya, kebetulan kelas saya itu kan kelas TKA yang usianya di bawah rata-rata Pak Endri. Baik. Jadi saya ingin anak-anak itu memahami kesepakatan kelas yang sudah kita buat bersama. Baik. Jadi mereka dengan kelas yang lain ini sangat berbeda. Kelas yang lain ini karena kita sudah sekitar 10 bulan ya sekolah di TK ini. Untuk kelas lain itu sudah bisa mengikuti aturan kesepakatan kelas yang mereka buat bersama gurunya masing-masing. Sedangkan di kelas saya ini Masya Allah luar biasa. Jadi saya ingin itu kelas saya itu seperti kelas yang lainnya, minimal anak-anak bisa menjalankan apa yang menjadi kesepakatan bersama di kelas. Seperti itu Pak Endri. Jadi problem yang Ibu hadapi saat ini adalah ada peserta didik di kelas yang Ibu ajar
yang tidak melaksanakan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama-sama ya Bu ya. Betul Pak Hendri. Baik, dari percakapan hari ini Bu, dari percakapan kali ini Bu, apa yang ingin Ibu dapatkan? Nah, ini saya ingin menemukan strategi bagaimana membuat anak-anak itu bisa untuk menjalankan kesepakatan kelas yang sudah kita buat bersama, otomatis sesuai dengan karakteristik usia mereka Pak Hendri. Baik, jadi Ibu ingin mendapatkan suatu strategi yang mana strategi itu dapat diterapkan kepada kelas Ibu sehingga nanti anak-anak di kelas yang Ibu ajar bisa menerapkan keyakinan kelas, begitu ya Bu ya? Betul sekali Pak Baik. Hendri. Ya. Selanjutnya kondisi ideal seperti apa Bu yang Ibu inginkan sehingga kondisi di kelas Ibu ini menjadi lebih baik daripada kondisi sebelumnya? Oke. Ini saya inginnya itu anak-anak bisa tertib. Baik. Kemudian hal-hal pembiasaan yang sederhana, tapi ini tidak dijalankan tidak di sekolah saja, tapi nanti berkelanjutan di rumah. Misalnya kayak makan, minum, mereka punya adab. Kemudian bersama teman atau mendengarkan orang lebih dewasa yang sedang berbicara itu mereka mendengarkan dengan fokus gitu Pak. Baik. Seperti itu contoh-contohnya. Baik, jadi Ibu ingin membuat kelas yang Ibu ajar ini dapat mematuhi kesepakatan atau keyakinan kelas seperti anak-anak menjalankan adab-adab yang baik di sekolah maupun di luar sekolah, misalnya di rumah sekali. Maupun di masyarakat ya Bu ya. Pak Hendri. Baik. Terkait dengan kondisi permasalahan yang Ibu sedang hadapi dibandingkan dengan kondisi ideal yang Ibu cita-citakan, kira-kira Bu kalau misalnya kita melihat skala ya dari angka 1 hingga angka 10, posisi permasalahan yang dihadapi Ibu tadi berada di level berapa Bu kira-kira? Sekarang ini ya Pak ya? Ya. Kalau menurut saya masih di antara 5 sampai 6 lah Pak. Masih 5 sampai 6 ya Bu ya? Betul sekali. Baik. Tentu dari posisi 5 sampai 6 ini Ibu ingin menaikkan ke level yang lebih tinggi ya Bu ya? Iya, otomatis Pak. Ya, harapannya seperti itu. Kira-kira akan dinaikkan hingga level berapa Bu harapannya nanti? 8 sampai 9 itu sudah luar biasa menurut saya. Baik. Di dari 5 atau 6 naik ke 8 ya Bu ya? 9 ya. Ya. Baik, tentunya ada upaya yang akan dilakukan untuk bisa menaikkan dari level 5 atau 6 menuju ke 8. Nah, kesempatan-kesempatan apa Bu yang Ibu miliki untuk mencapai tujuan yang telah Ibu tetapkan tadi? Pertama mungkin di satu kelas itu untuk kelompok A di lembaga saya itu ada 2 pendamping Pak. Baik. Jadi nanti saya akan bekerja sama dengan tim saya, guru partner saya untuk bisa istilahnya menaikkan skala tadi menjadi skala yang menurut saya ideal tadi Pak. Baik. Ya, kemudian mungkin juga saya akan kesempatannya juga saya akan berkomunikasi secara aktif dengan wali murid, melibatkan wali murid juga tentunya. Baik, jadi ada kesempatan untuk bekerja sama atau berkolaborasi dengan rekan sejawat ya Bu ya di sekolah dan juga berkolaborasi atau berkomunikasi dengan wali murid. Nah, tentunya Bu Tanti untuk mewujudkan harapan tadi supaya kondisi kelasnya menjadi lebih ideal kan diperlukan kekuatan-kekuatan Bu. Apa kekuatan-kekuatan yang ada dalam diri Bu Tanti untuk mewujudkan upaya tadi Bu? Ya, saya salah satu guru yang tidak bisa istilahnya tidak bisa diam Pak. Jadi saya nanti akan juga menggunakan kreativitas saya untuk membuat media, untuk membantu anak-anak dalam rangka mereka lebih tertib lagi untuk mentaati kesepakatan kelas. Itu salah satunya juga dari kreativitas membuat media juga. Jadi Ibu memiliki kompetensi untuk memfasilitasi peserta didik dalam membuat media-media ya Bu ya. Yang media-media itu bisa digunakan untuk meningkatkan kreativitas peserta didik yang khususnya nanti digunakan untuk supaya peserta didik lebih taat terhadap keyakinan kelas yang Ibu harapkan tadi. Baik Ibu, selanjutnya terkait dengan peluang atau kemungkinan ya Bu ya. Peluang apa yang bisa Ibu ambil untuk mencapai tujuan menaikkan level dari kondisi 5 sampai 6 hingga ke 8 tadi Bu? Nah, ini yang pertama itu
kolaborasi dengan teman sejawat yang menjadi partner saya di kelas. Kemudian peluangnya juga komunikasi aktif, efektif dengan wali murid itu akan saya pergunakan dalam rangka untuk pembiasaan mereka di rumah. Kemudian dengan media tadi Pak, jadi dalam pembelajaran juga akan saya masukkan media seperti media sederhana dari bahan bekas ataupun game-game yang bisa dimainkan anak-anak di rumah bersama orang tua terkait dengan pembiasaan yang baik. Jadi nanti isinya gamenya itu terkait dengan karakter. Ya. Baik. Jadi ada beberapa langkah ya Bu ya, tadi peluang atau kesempatan yang bisa diambil misalnya dengan berkoordinasi atau berkolaborasi dengan wali murid, dengan rekan sejawat, dan juga dengan membuat media-media yang kreatif yang untuk meningkatkan karakter peserta didik sehingga nanti peserta didik bisa menaati atau menjalankan keyakinan kelas. Baik, dari kondisi yang telah ada tadi Bu, tadi kan ada kesempatan, ada peluang, ada tantangan dan lain sebagainya. Apa gangguan yang mungkin muncul atau hambatan-hambatan yang mungkin muncul ketika Ibu mengimplementasikan rencana Ibu tadi? Ya, hambatan itu menurut saya bukan sebuah hambatan ya Pak. Jadi menurut saya itu sebuah tantangan. Jadi tantangan itu yang harus kita hadapi untuk bisa memecahkan masalah tersebut. Tantangannya justru mungkin dari salah satu anak yang istilahnya menjadi provokasi kalau di kelas itu ya. Provokasi ya Bu ya. Betul. Satu anak ini luar biasa, menurut saya luar biasa bagus gitu aja ya. Jadi nanti malah satu anak ini punya pengaruh yang luar biasa kepada teman-teman yang lainnya. Jadi memang dia punya jiwa leadership yang luar biasa sehingga nanti khawatirnya anak-anak yang sudah bisa mulai mentaati peraturan tadi terprovokasi oleh satu anak yang mempunyai peran penting di dalam mereka bergaul di kelas itu Pak. Baik. Jadi mungkin hambatannya ada satu peserta didik yang memiliki power ya Bu ya dan bisa memengaruhi teman-temannya yang lain ya. Baik. Dari hambatan, peluang, kemudian kekuatan yang Ibu miliki, kira-kira alternatif solusi yang Ibu pilih untuk mengantisipasi atau mengatasi permasalahan yang Ibu hadapi tadi apa ya Bu ya? Alternatif lain ya Pak ya? Ya, alternatif solusi. Lain, ya. Selain dari yang saya ucapkan tadi, saya punya alternatif ini, membuat sebuah kayak kotak amal. Ya, kota amal ya Bu ya. Nanti kita sediakan berbagai macam gambar. Misalnya seperti ini. Tadi kalian di sekolah yang sudah kalian sepakati yang mana? Yang sudah kalian jalankan yang mana dari kesepakatan kelas tadi? Misalnya membuang sampah di tempat sampah gitu ya. Dia ambil gambar kesepakatan kelas sesuai dengan foto mereka. Wah, tadi sudah menjalankan ini Bu, aku jadi melalui gambar karena kebetulan kelompok A di kelas saya belum bisa membaca. Jadi alternatifnya ya pakai gambar tadi. Pakai gambar ya Bu ya. Gambar. Mana yang sudah kalian taati dari kesepakatan kelas tadi, mereka memilih sendiri. Baik. Itu. Jadi tadi ada beberapa alternatif solusi yang bisa Ibu ambil atau Ibu terapkan untuk mengatasi permasalahan yang Ibu hadapi ya, termasuk diantaranya tadi ada kerjasama dengan rekan sejawat, kemudian ada komunikasi dengan wali murid, lalu membuat media-media yang kreatif dan juga mengambil gambar terkait dengan kegiatan-kegiatan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan, kemudian dimasukkan ke kotak yang berisi foto-foto itu ya Bu ya. Baik. Dari beberapa alternatif solusi itu Bu, apa yang kira-kira Ibu prioritaskan untuk Ibu bisa laksanakan dalam waktu dekat Bu? Kalau dalam waktu dekat yang berkolaborasi dengan teman sejawat Pak Endri. Baik. Dan membuat game itu. Membuat game. Alat peraga yang bisa dijalankan dalam waktu dekat itu. Baik, dari dua alternatif itu kira-kira salah satu yang paling bisa dilakukan dalam waktu dekat Bu? Alhamdulillah ini kan ada kesempatan libur ya Pak ya. Oh Jadi iya. Senin minggu depan itu saya sudah bisa menjalankan dua-duanya ya Bu ya. Baik. Iya. Kira-kira membutuhkan waktu berapa lama Bu?
untuk menjalankan rencana itu tadi, Bu? Untuk diaplikasikan langsung dalam waktu dekat ya. Seminggu ini Pak. Kebetulan kita kan ada waktu libur 5 hari ini. Ya. Jadi saya bisa menyiapkan 5 hari ini. Saya koordinasi dengan teman sejawat lewat WhatsApp mungkin ya. Baik. Dan untuk saya libur ini saya manfaatkan waktu untuk membuat media. Jadi Baik. Senin nanti minggu depan sudah bisa saya terapkan. Sudah bisa diaplikasikan ya Bu ya. Iya Pak. Baik, dari rencana aksi terkait dengan koordinasi dan kerjasama dengan rekan sejawat Bu dan membuat media kreatif tadi, apa ukuran keberhasilannya Bu dalam mengatasi permasalahan yang Ibu hadapi terkait dengan beberapa peserta didik yang tidak menaati keyakinan kelas tadi? Yang tidak mentaati itu hampir 80% Pak. Oh, cukup banyak juga ya Bu ya, 80% ya Bu ya. Kelas saya ini kelas yang luar biasa, kinestetiknya juga luar biasa. Baik. Jadi mobilitas anak-anak tinggi dengan kondisi kelas yang tidak begitu luas. Jadi apabila indikator keberhasilan itu tercapai, apabila ada dari 25 anak itu sekitar 15 sampai 18 anak bisa mentaati, itu menurut saya sudah berhasil. Pak Edi. Iya. Jadi indikator keberhasilannya adalah adanya perubahan sikap peserta didik walaupun belum 100% ya Bu ya, nanti bisa bertahap untuk berikutnya dikembangkan semakin baik. Baik, ini tentunya ada rencana aksi itu dibutuhkan komitmen Ibu. Bagaimana komitmen Ibu untuk menjalankan rencana aksi tadi Bu? Nah ini saya harus segera menindaklanjuti rencana yang saya sampaikan tadi ya Pak. Kemudian saya akan meminta bantuan teman sejawat untuk ikut mana yang sudah saya lakukan dan mana yang belum. Itu nanti saya selalu koordinasi dengan teman sejawat Pak. Sehingga saya membuat daftar skala prioritas yang sudah terlaksana atau yang belum, kayak checklist seperti checklist ya Bu ya. Baik. Jadi yang akan membantu mengingatkan Ibu terkait dengan komitmen yang Ibu tetapkan tadi adalah rekan sejawat ya Bu ya. Baik. Bu Tanti, kita telah ngobrol sangat banyak ini tadi ya. Terima kasih Pak Hendri. Baik, ini yang terakhir Bu, kesimpulan apa Bu yang Ibu dapatkan dari percakapan ini tadi? Pertama, saya senang sekali ketemu Pak Hendri ya. Karena saya juga butuh teman untuk paling tidak mendengarkan saya, kemudian menguatkan saya terhadap rencana-rencana yang akan saya laksanakan Pak. Jadi saya merasa percakapan kita kali ini membuat saya jadi semangat. Dan jenengan sudah menguatkan rencana saya sehingga saya optimis bisa menjalankan dan sukses untuk meraih apa yang saya cita-citakan terhadap permasalahan saya ini Pak Hendri. Baik Ibu. Terima kasih Bu Tanti, ini tadi kita sudah ngobrol cukup banyak ya Bu ya, kita berdiskusi. Terima kasih banyak Pak Hendri atas waktunya. Ya, berdiskusi cukup banyak sehingga nanti saya sangat tertarik dengan hasil aksi nyata yang Ibu lakukan kepada peserta didik untuk mengatasi permasalahan peserta didik yang kurang mentaati keyakinan kelas tadi ya Bu ya, dengan koordinasi, kolaborasi dengan rekan sejawat dan membuat media kreatif minggu depan ya Bu ya. Saya ingin dengar ceritanya minggu depan ya Bu ya. 2 minggu ya Pak ya, kan 2 minggu. Seminggu ini kita libur, jadi saya bisa menjalankan masih seminggu lagi. Baik, berarti 2 minggu ya Bu ya. Ada waktu ya Pak Hendri ya? Tentu ada Bu, nanti kita ketemu ngobrol-ngobrol lagi ya Bu ya. Baik, demikian Bu Tanti, semoga percakapan kita bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Hendri. Sama-sama Bu Tanti. Alhamdulillah sudah selesai ya Pak Hendri ya sama Bu Tanti praktek coachingnya ini. Alhamdulillah, terima kasih atas praktek coaching yang telah dilaksanakan oleh Pak Hendri sebagai coach dan Bu Tanti sebagai coaching. Nah, berdasarkan hasil coaching tadi ada beberapa hal yang akan saya sampaikan ya. Jadi termasuk juga pertanyaan Pak Hendri ya. Untuk pertanyaan lagi. Nah, kira-kira bagaimana perasaan Pak Hendri setelah melakukan coaching tadi terhadap Bu Tanti? Baik, saya sangat senang Bu karena bisa mengeksplor kemampuan atau potensi diri yang dimiliki oleh Bu Tanti sehingga Bu Tanti bisa memunculkan ide-ide untuk semakin memperkuat keyakinannya dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi, yaitu peserta didik yang kurang begitu mentaati keyakinan kelas yang sudah disepakati. Itu Bu.
Iya, jadi perasaannya Pak Endri senang ya bisa membantu Bu Tanti secara tidak langsung seperti itu. Betul. Nah, apa yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Bapak inginkan tadi? Ya, tadi saya ingin mengembangkan kompetensi untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu Ika ya. Dari hasil praktek coaching dengan Bu Tanti tadi, saya telah mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan berbobot mulai dari merumuskan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, lalu menemukan rencana aksi dan membangkitkan rasa tanggung jawab dalam diri Bu Tanti sebagai coach. Nah, dari beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya sampaikan tadi, alhamdulillah Bu Tanti selaku coach bisa menemukan ide-ide dan semakin memperkuat keyakinan diri beliau untuk bisa mengatasi permasalahan yang dihadapi terkait dengan peserta didik yang kurang menaati keyakinan di kelas beliau. Itu Bu. Iya, ini tadi saya mengamati proses coaching. Jadi Pak Endri sebagai coach dan Bu Tanti sebagai coach. Nah, di sini Pak Endri itu sudah menerapkan alur tirta dan kompetensi inti sebagai coaching itu sudah sangat nampak jelas sekali, di mana kehadiran penuhnya Pak Endri sudah nampak dengan mendengarkan secara aktif apa yang sudah disampaikan oleh Bu Tanti. Dari yang disampaikan oleh Bu Tanti akhirnya ditemukan kata kunci, dan akhirnya kata kunci tersebut sama Pak Endri dibuat sebuah pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Pak ya. Sehingga dari pertanyaan-pertanyaan berbobot tersebut mampu membangkitkan ide-ide yang ada pada diri Bu Tanti untuk menyelesaikan masalah yang Bu Tanti hadapi. Seperti itu ya Pak ya. Oke, jadi ini yang terakhir Pak Endri, kira-kira kompetensi apa lagi yang akan Pak Endri kembangkan? Jadi berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan tadi. Baik, tadi saya berusaha untuk mengembangkan kompetensi tentang mengajukan pertanyaan berbobot Bu Ika. Untuk coaching-coaching selanjutnya, saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan secara aktif Bu Ika, sehingga nanti kompetensi saya selaku coach semakin meningkat. Begitu Bu Ika. Ya, luar biasa Pak Endri. Terima kasih Pak Endri, terima kasih Bu Tanti atas praktek coaching pada kesempatan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Endri, Bu Tanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.